Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel. Nah, pada video kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Nah, jadi di video sebelumnya kita telah mempelajari konfigurasi elektron berdasarkan sistem kulit atau teori Bohr. Sedangkan di video kali ini kita akan mempelajari konfigurasi elektron berdasarkan subkulit dan orbital atau berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Nah, berdasarkan subkulit dan orbital ini, dia harus memenuhi beberapa kaidah atau prinsip. Yang pertama yaitu prinsip Aufbau. Nah, yang berbunyi pengisian orbital dari tingkat energi rendah ke tingkat yang energi tinggi. Jadi kita dalam mengisi elektron itu kita harus mulai dari tingkat energi yang paling rendah dulu, baru apabila masih ada sisa baru kita lanjutkan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Bagaimana kita mengetahui tingkat energi dari suatu atom tersebut? Nah, jadi di sini kita dalam mengkonfigurasikan elektron dengan sistem mekanika kuantum ini lebih mudah untuk menggunakan sistem konfigurasi elektron gas mulia atau gas dengan golongan 8A. Karena konfigurasi elektron dari gas mulia ini bersifat lebih stabil, sehingga apabila nanti kita ingin mengkonfigurasikannya, kita tinggal melakukan penyingkatan dari konfigurasi elektron gas mulia tadi. Jadi di sini agar mudah ya, ini merupakan gambar tingkat energi dari elektron tersebut. Nih, di sini kita buat dulu atom golongan gas mulia, yaitu yang pertama, kalau kakak lebih suka memakai singkatan ya. Yang pertama yaitu ini, heboh negeri Arab karena serangan ranjau. Nah, di sini perlu kita lihat bahwasanya gas mulia itu memiliki konfigurasi elektron yang sedikit mirip dengan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Jadi yang di teori berdasarkan kulit itu kita ingatkan bahwasanya konfigurasinya 2, 8, 18, 32. Nah, jumlah elektron dari atom golongan 8A ini juga memiliki kemiripan dengan konfigurasi elektron yang kulit itu tadi. Jadi helium ini memiliki nomor atom 2. Kemudian 2 habis 2 8 kan? Berarti 2 ditambah 8, Na ini memiliki nomor atom 10. Lalu kemudian kita ulangi lagi, 8 2 8 8 berarti 10 ditambah 8 jumlahnya 18. Lalu 2 8 8 18. Nah, berarti 18 ditambah 18 36. Kemudian 36 kita tambahkan dengan 18 yaitu 54. Dan 54 kita tambahkan dengan 32 itu merupakan 86 ya. Nah, jadi di sini kalian boleh mengikuti untuk menjumlahkan sendiri atau langsung kalian hafalkan ya. He nomor atomnya 2, Ne 10, Ar 18 dan seterusnya. Namun kalau kakak lebih mudah untuk kita menjumlahkan sendiri. Jadi tinggal kita tambahkan 2 tambah 8 berarti 10. Tambahkan lagi 8, 18. Lalu kemudian 8 nya sudah 2 kali, berarti kita tambahkan 18 lagi. Berarti 36. 18-nya baru sekali, berarti kita tambahkan lagi dengan 18, berarti 54. 18-nya telah 2 kali kita jumlahkan, berarti tinggal kita tambahkan dengan 32, berarti 86. Nah, kemudian ini adalah subkulit atau tingkat energi dari elektron tadi. Kita tulis di sini S, lalu di sini S. Di bawahnya S, 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 S. Nah, S, CP, 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 sedap, sedap. Sedapnya sudah 2 kali, CP-nya 2 kali, sedapnya 2 kali. Sufadap, SFDP, SFDP. Nah,
Lalu kemudian aturan dalam penulisan kulitnya yaitu kulit yang pertama kita isi angka 1, lalu ke bawah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, aturannya angka di depan P ini mengikuti angka di depan S yang di sebelahnya. Berarti kalau S di sini angkanya 2, berarti P di sini juga 2. Kalau S di sini 3, berarti P di sini juga 3. S di sini 4, P di sini berarti kita tulis 4. Lalu untuk yang D, kurangi 1 dari angka yang P-nya. Berarti apabila P-nya 4, D-nya berarti 3 ya. Lalu di sini S-nya 5, berarti P-nya juga 5. D-nya kurangi 1 berarti 4. Di sini S-nya 6, berarti P-nya juga 6. D-nya kurangi 1 berarti 5. Untuk F kurangi 1 dari si D, berarti F-nya 4. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang S angkanya 7, berarti P juga 7. D-nya kurangi 1 berarti 6. F-nya kurangi 1 lagi berarti 5. Jadi kita mengisinya yang pertama yaitu 1S dulu, baru 1S, baru 1S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P dan seterusnya. Ya. Dan di sini sudah kita singkat dengan golongan gas yang mulia. Kita langsung masuk ke aturan selanjutnya ya. Kemudian untuk aturan selanjutnya, maaf ya. Nah, jadi S ini tadi disebut dengan subkulit. Jadi angka yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini disebut dengan kulit. Dan kemudian S, P, huruf-huruf ini D dan F ini disebut dengan subkulit. Jadi subkulit itu S, P, D dan F itu merupakan subkulit yang akan memiliki orbital. Jadi S ini dia diibaratkan dengan rumah ya. Dan rumah ini akan memiliki kamar. Nah, orbital ini kita ibaratkan dengan kamar. Jadi S ini, rumah tipe S, dia akan memiliki satu kamar atau satu orbital. Jadi yang dimaksud dengan orbital itu ialah kotak-kotak yang akan kita gambar ini nanti. Kemudian P, kita anggap rumah tipe P ya. Dia akan memiliki, nah, untuk orbital kita hanya tinggal menambahkan 2, 2, 2, 2 dari yang pertama. Berarti S ini memiliki satu kamar. Apabila kita tambah 2, berarti si P ini memiliki berapa kamar? 3 ya. 3 kamar. Nah, lalu kemudian rumah tipe D ini atau subkulit D, karena 3 ditambah 2 berarti jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan terakhir rumah tipe F atau subkulit F berarti dia memiliki jumlah orbitalnya 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dan di dalam satu kamar ini hanya boleh diisi maksimal 2 elektron atau 2 orang. Jadi di dalam orbital ini tidak boleh ada 5 elektron kita tumpuk atau 10. Dia maksimal isinya 2. Jadi boleh diisi 1, tapi paling banyak isinya 2. Berarti di dalam subkulit S ini atau rumah S ini paling banyak anggotanya ada berapa? Berarti paling banyak jumlah elektron atau orang yang ada di rumah S ini berarti 2 elektron ya. Karena dia hanya memiliki satu kamar. Kemudian yang P, tipe rumah P, karena dia memiliki 3 kamar berarti otomatis paling banyak orang atau elektron yang berada di rumah P ini berarti 6 elektron ya kan, karena satu kamar hanya maksimal 2 orang atau satu orbital hanya maksimal 2 elektron. Kemudian yang D, karena D memiliki 5 orbital berarti dia memiliki akan jumlah maksimalnya yaitu 10 elektron. Dan subkulit F, karena dia memiliki 7 orbital berarti dia akan memiliki jumlah maksimalnya berapa? 7 dikali 2, 14 elektron. Nah, berarti di dalam subkulit S ini hanya boleh terdapat maksimal 2 elektron apabila P maksimal 6, D maksimal 10 dan F maksimal 14. Boleh kurang dari itu namun tidak boleh lebih ya, karena maksimal. Nah, sampai sini. Jadi nanti apabila saya kakak contohkan ya, atom X 10. Nah, nomor atomnya
Berarti apabila kita konfigurasikan 10 itu berarti kita isi dari tingkat yang paling atas, 1s. S ini berapa maksimal elektronnya? 2. Berarti kita tulis pangkat kecil di atas ini 2. Berarti 1s2, berarti elektron yang sudah kita letakkan di kamar ada 2. Berarti sisa berapa? Sisa 8 ya. Kemudian energi selanjutnya yaitu ini dia. Nah, setelah 1s, 2s. Berarti 2s lagi. 2s, S maksimal berapa? 2. Berarti kita letakkan di sini 2. Berarti elektron yang sisanya 8 dikurang 2 yaitu 6. Lalu kemudian kita letakkan dia selanjutnya setelah 1s, 2s, 2p lagi. Berarti di sini kita tuliskan 2p. P maksimal berapa? 6 elektron, dan elektron yang kita miliki sisanya tinggal 6. Berarti selesai, habis ya. Berarti konfigurasi elektron atom X dengan nomor atom 10 yaitu 1s2, 2s2, 2p6. Atau juga bisa kita singkat menjadi, nah karena X ini nomor atomnya 10, kita lihat di mana dari konfigurasi atom gas mulia ini yang mendekati nilainya. Oh ini ya, kebetulan pas ya, Ne10 ya. Berarti X10 ini sama juga dengan konfigurasi atom Ne ya. Nah, kakak kasih satu contoh lagi ya. Contohnya yaitu atom Y, yaitu dengan nomor atom 14. Nah, 14 ini apabila kita konfigurasikan, ingat agar langsung memudahkan kita. Oh, kita step yang manual dulu ya. 14 ini berarti kita mulai dari tingkat energi yang terendah, yaitu 1s2. Berarti kita tuliskan 1s2. Kenapa 2 Kak? Karena S maksimal 2. Berarti 14 dikurang 2, sisa elektron kita yaitu 12 ya. Nah, lalu kemudian setelah 1s, 2s lagi. 2s berapa kita tulis? 2 ya, karena S maksimal 2. Berarti kita sudah memiliki sisa elektronnya 10 lagi, karena 12 dikurang 2 sisanya 10. Lalu kemudian setelah 2s ke sini kita 2p ya. Jadi di sini kita tuliskan 2p. Berapa p maksimalnya? 6. Sedangkan elektron yang kita miliki 10. Jadi kita hanya bisa memasukkan 6. Nah, 6 dikurang 10 berarti sisa 4 ya. Lalu kemudian setelah 1s, 2s, 2p kita ke 3s lagi. 3s ini berapa nilainya? Kita tulis di sini 3s. S nilainya maksimal 2. Berarti di sini berapa sisa elektron kita? Berarti 4 kurang 2 sisa 2 ya. Lalu kemudian setelah 3s kita masuk ke 3p. Nah, berarti di sini kita tulis 3p. Berapa elektronnya? Yaitu sisanya 2. Berarti kita tuliskan di sini 2. Selesai. Atau apabila hendak kita singkat, kita cari. Nah, atom Y ini kan nomor atomnya itu 14. Jadi mana jumlah yang paling mendekati namun tidak lebih ya dari 14 ini tadi? AR kah? Nah, AR ini tidak bisa kita gunakan karena jumlahnya sudah lebih dari elektron yang hendak kita konfigurasikan. Berarti kita mundur ke sebelumnya, yaitu atom Ne dengan nomor atom 10. Berarti kita tulis di sini Ne. Berarti di Ne ini tadi, karena nomor atomnya 10, kita sudah menyimpan atau mengkonfigurasikan 10 elektronnya. Berarti sisa berapa? Karena 10 kurang 4, berarti sisa 4 elektron lagi yang belum kita konfigurasikan. Nah, setelah Ne ini berapa angkanya? Ini dia kita tuliskan 3s. Berarti di sini kita tulis 3s. Berapa? 2 ya, maksimal ya. Nah, karena S itu maksimal 2, berarti setelah 3s2 berarti berapa sisa elektron kita? Sisa 2. Berarti setelah 3s di sini di sebelah Ne 3s kita tulis lagi ke sebelahnya 3p. Berarti di sini 3p berapa sisanya tadi? 2. Berarti 3p 2. Sama bukan? Nah, ini adalah cara untuk mengkonfigurasikan elektron berdasarkan teori mekanika kuantum. Kita lanjut ya. Aturan yang kedua yaitu aturan Hahn. Aturan Hahn ini menyatakan bahwasanya orbital dengan energi yang sama akan diisi oleh elektron dengan arah atau spin yang sama dahulu,
kemudian elektron akan memasuki orbital secara urut dengan arah atau spin yang berlawanan. Apa maksudnya? Nah, jadi maksudnya ketika kita mengkonfigurasikan elektron, kan nih contohnya nih, O dengan nomor atom 8, berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, dan 2p4. Ingat tadi, rumah tipe S itu memiliki jumlah 1 kamar, berarti dia memiliki 1 orbital. Kita gambarkan, karena elektronnya ada 2, gambarkan dia ke atas dan ke bawah ya. Kemudian 2s2, karena S lagi berarti tipe rumah S atau subkulit S itu memiliki 1 kamar juga, gambar 1 kotak seperti ini. Kemudian setelah itu, nah ini 1 kotak seperti ini. Lalu karena elektronnya ada 2, masukkan ke atas dan ke bawah. Dan terakhir 2p4, karena rumahnya tipe P berarti dia memiliki berapa kamar atau orbital? Ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Berapa elektron yang dimiliki P ini? 4. Nah, berarti karena dia 4 elektronnya, kita masukkan dulu satu persatu ke atas. 1, 2, 3, baru 1 sisanya lagi ke bawah. Nah, 4. Jadi penuhkan dulu semua kamarnya, baru apabila masih ada sisa, isi di kamar yang awalnya tadi. Jadi bukan seperti ini ya kita mengisinya. Ini contohnya, ini orbitalnya. Karena ada 4 elektronnya, berarti kita isi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Salah ya. Yang benar adalah isi dulu setiap kamarnya satu persatu elektron. Karena ada 4 berarti 1, 2, 3. Baru apabila masih ada sisa, kan 4 tuh, isi dari yang pertama lagi 4. Nah, ini yang benar. Ini adalah aturan Han ya. Jadi apabila kita mengisi elektron di dalam orbital, isi dulu satu persatu di tiap orbitalnya, lalu kemudian isi berpasangan. Dan yang terakhir yaitu larangan Pauli. Larangan Pauli menyatakan bahwa tidak ada 2 elektron dengan keempat bilangan kuantum yang sama. Jika ada 2 elektron yang menempati satu orbital, maka elektron-elektron tersebut harus memiliki spin yang berbeda. Jadi kita contohkan saja atom He, helium. Ini dia ya. Helium. Nomor atomnya berapa? 2 ya. Nah, nanti di materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum. Jadi, He ini apabila kita konfigurasikan, konfigurasinya adalah 1s2. Dari 1s2 ini kita dapat menentukan elektron valensinya. Maka dari itu inilah elektron valensinya. Elektron valensi itu ialah elektron di kulit yang terakhir ya. Jadi dari elektron valensi ini kita dapat menentukan bilangan kuantumnya. Ini nanti akan dipelajari di materi selanjutnya ya. Berarti anggap saja N-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 0, kemudian L-nya sama dengan 0, dan S-nya. Nah, inilah yang disebut dengan larangan Pauli. Jadi S di sini apabila kita gambarkan, dia bisa positif setengah atau negatif setengah ya, meskipun dia atom yang sama. Namun dia akan memiliki bilangan kuantum yang berbeda. Ya. Ini akan diperjelas di materi selanjutnya. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Yaitu ada atom S dengan nomor atom 16. Berarti kita konfigurasikan ya. Ini untuk yang pertama akan kakak berikan konfigurasi yang manual. Yang seterusnya akan kita konfigurasikan dengan cara gas mulia ya, agar lebih singkat. Jadi karena nomor atomnya 16, berarti elektron yang hendak kita konfigurasikan itu berjumlah 16 elektron. Ingat, isi dari yang tingkat pertama dulu. Berarti 1s. S ini maksimal berapa? 2. Berarti sisa elektron kita 16 kurang 2, 14. Setelah 1s, 2s. S ini berapa maksimalnya? 2. Berarti ini kita memiliki sisanya 12 elektron. Lalu setelah 1s, 2s, 2p ya. 2p, p ini maksimal berapa? 6 ya. Jadi kita isi 6, 12 dikurang 6 sisa 6. Setelah 2p, 3s. S berapa maksimalnya? 2 lagi ya. Berarti sisanya 4, lalu kemudian 3p 4. Nah, berarti ini adalah konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4.
Kakak kayak mana kok bisa langsung nulis 1S2, 2S2? Itulah apabila nanti jam terbang kalian sudah tinggi, cailah. Jadi kalian akan hafal dengan sendirinya. Namun apabila kalian masih belum hafal, kalian bisa melihat kembali slide yang kakak berikan sebelumnya ya. Jadi slide yang tentang tingkat energi dari sub kulit tersebut. Nah, ini apabila kita singkat untuk ke konfigurasi atom gas mulia, yang paling mendekati yaitu ialah konfigurasi dari atom Ne ya. Nah, Ne 10. Berarti di sini sudah ada 10, sudah ada jumlahnya 10 elektron yang kita konfigurasikan. Berarti sisanya berapa ini? 10 dikurang 16 dikurang 10 berarti sisa 6. Ingat, setelah Ne itu tadi kita masuk ke 3S ya. 3S isi 2. Nah, berarti sisanya berapa? 4. Setelah 3S, 3P. Karena sisanya tinggal 4, berarti tulis di sini 3P 4. Bagaimana? Gampang bukan? Nah, dari mana kakak hafal setelah Ne kok 3S2? Karena Ne itu heboh, negeri, Arab, karena, set, serangan, ranjau. Karena Ne itu ada di urutan yang kedua, 1, 2, berarti Ne ini sudah memenuhi kulit kedua. Berarti apabila kita masih ada sisa elektron, berarti kita tulis di sini angka 3. 3 dimulai dari S, 3S. Setelah 3S yaitu 3P apabila masih ada sisa ya. Jadi apabila konfigurasi gas mulia yang kita gunakan yaitu Kr contohnya. Nah, apabila Kr yang kita gunakan, Kr berada di urutan keberapa? Heboh, negeri, Arab, karena. Oh, Kr ini berada di urutan ke-4. Karena Kr udah memenuhi 4 kulit keempat, berarti otomatis angka selanjutnya 5S. Apabila masih ada sisa ya. Kemudian S itu yang urutan di sini sedap. Ingat. S. CP, sedap, Cvidap. Berarti di sini S, D apabila masih ada selanjutnya, baru P lagi apabila masih ada sisa elektronnya. Angka S sama dengan angka P, dan angka D kurangi dari angka P kurangi 1, berarti 4. Nah, inilah sisanya. Jadi nanti kalian kuncinya hanya tinggal menghafalkan konfigurasi elektron dari gas mulia saja. Lalu setelah itu kalian tentukan berapa sisanya, dan kemudian kalian tuliskan berapa sisa elektronnya tadi ya. Kita masuk ke contoh selanjutnya yaitu Ca dengan nomor atom 20. Nah, ini karena sudah kakak jelaskan yang cara manual, berarti langsung kakak jelaskan yang menggunakan singkatan ya. Ca ini 20. Mana konfigurasi gas mulia yang paling mendekati namun tidak lebih dari 20 itu tadi. Berarti heboh, negeri, Arab. H ini kan 2, negeri ini 10, Arab ini 18, Kr ini 36. Berarti mana yang mana yang mendekati? Yaitu Ar ya. Nah, berarti di sini kita gunakan konfigurasi elektron gas mulia atom Ar. Karena Ar ini 18, berarti dia sudah menyimpan 18 elektron dari si Ca tadi. 20 dikurang 18 berarti sisa 2. Karena Ar ini ada di urutan ke 1, 2, 3, berarti dia urutan ketiga, berarti angka selanjutnya apabila masih ada sisa elektronnya yaitu 4S. Nah, berarti di sini kita tulis apabila masih ada sisa 4S. Berapa sisa elektronnya? 2, berarti 4S2. Itulah dia konfigurasi elektronnya, Ar 4S2. Atau apabila mau dikonfigurasikan manual, kakak kasih bonus satu lagi ya, berarti 1S2. Berarti ini tinggal 18. 2S2 berarti tinggal 16. 3S2 Allah minta maaf ya, 2P. Ini efek lapar nih, coret ya. Berarti setelah 1S2 2P 6 ya. Berarti 16 dikurang 6 sisa 10. Setelah 2P 3S 2, berarti sisa 8 ya kan. Setelah 3S 3P 6, berarti sisanya 2. Setelah 3P 6 berarti berapa angkanya? 4S2, berarti habis. Nah, inilah dia
Sama bukan? Akhirnya elektron valensinya 4s2. Ya, maka dari itu sebenarnya lebih simpel apabila kita menguasai konfigurasi elektron gas mulia ya. Jadi tinggal kita singkat lalu tentukan akhirnya. Nah, terakhir yaitu Br35. Atom Br35 kita cari mana nih konfigurasi gas mulia yang paling mendekati. Oh, KR36. Tapi KR ini jumlahnya lebih dari 35, yaitu 36 kan lebih besar daripada 35. Jadi di sini yang kita gunakan itu adalah AR ya. Kenapa? Karena dia lebih, jadi tidak bisa. Nah, jadi kita gunakan di sini AR. AR berarti dia nomor atomnya 18, berarti 35 dikurang 18 berarti sisanya 17. Karena AR ini urutan ketiga, 1 2 3, berarti angka selanjutnya 4 ya. Berarti 4s. Ingat nih, CP sedap, CP sedap. Berarti setelah air nih, setelah 4s, berarti kita letakkan D. Ingat, D ini kurangi 1 dari angka S ini tadi, berarti 3D. Nah, karena S ini tadi 2, berarti 17 dikurang 2, 15. Lalu kemudian D ini maksimal berapa? Maksimal 10 ya. Jadi kita letakkan D ini 10, berarti di sini sisa berapa? Sisa 5. Setelah D apa ini? P ya. Berarti 4P berapa tulisan elektronnya? Sisanya 5. Jadi inilah dia. 4s2, 3d10, 4p5. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Kita masuk ke contoh soal. Oh iya ya, nih di contoh soal akan dibahas soal ujian nasional. Jadi kalau kalian sudah bisa mengerjakan contoh soal ini, insya Allah kalian sudah bisa lah ya mengikuti ujian nasional. Nah, jadi konfigurasi elektron dari unsur yang memiliki nomor atom 24 adalah, jadi nomor atomnya nih 24 nih, X24. Berapa konfigurasi elektronnya? Berarti karena dia nomor atomnya 24, kita gunakan gas mulia yang mana? AR ya, karena AR 18. Apabila kalian belum hafal, nggak apa-apa kok melihat catatan kalian daripada salah ya. Berarti di sini sudah ada 18 elektronnya. Berarti 24 dikurang 18 berarti sisanya 6. AR urutan ketiga, heboh negeri Arab. Karena urutan ketiga berarti dia angka selanjutnya 4s. Nah, S ini maksimalnya 2, berarti kita isi di sini sisa elektronnya 2. Berarti 6 dikurang 2, 4. Setelah 4s, ingat karena di AR ini urutan ketiga, CP sedap, berarti dia yang ketiga sedap ya. Berarti S, setelah S, D lagi. D. Baru apabila masih ada sisa P. Nah, jadi ingat angka dari D ini kurangi 1 dari S, berarti dia di sini 3D. Sisanya berapa tadi? 4 kan? Berarti di sini 3D 4. Selesai. Berarti ini konfigurasi elektronnya. Tapi tunggu dulu. Terdapat pengecualian untuk konfigurasi elektron yang setengah penuh atau hampir penuh ya. Apa maksudnya, Kak? Jadi apabila kita gambarkan orbital dari konfigurasi elektron ini berarti S ini konfigurasinya ya, 1 orbital, dan D ini terdapat 5 orbitalnya. 1 2 3 4 5. Berarti S di sini 2, berarti kita isi ke atas lalu ke bawah. Dan D ini elektronnya ada 4, berarti kita isi dulu satu persatu semuanya. 1 2 3 4. Nah, dia kan kurang 1 lagi nih. Agar dia dapat terisi satu persatu semuanya, keadaan ini akan membuatnya menjadi kurang stabil. Maka dari itu, agar dia menjadi stabil, dia butuh untuk mengisi 1 lagi di sini elektronnya. Nah, bagaimana Kak cara mengisinya? Jadi 1 elektron dari orbital S ini tadi akan kita pindahkan ke orbital D di sini, sehingga dia akan menjadi seperti ini. S-nya terisi 1. Ini ada 5, maaf ya agak mencong-mencong. 1 2 3 4 5. Betul-betul tidak rata.
Jadi ini 5 ini tadi kita isi semuanya satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, keadaan seperti ini terisi satu-satu semuanya itu jauh lebih stabil ketimbang yang seperti ini. Sehingga konfigurasi elektronnya akan menjadi 4s1 dan 3d5. Jadi konfigurasinya bukan AR 4s2 3d4 ya. Jadi setiap kalian menemukan di ujungnya nih ini angkanya 4 tapi orbitalnya itu D, subkulit D, namun angka elektronnya 4, berarti kalian harus menggantinya menjadi 4s1 3d5. Karena itulah terdapat pengecualian kaidah itu ya, pengecualian konfigurasi elektron. Berarti ini yang A ini salah. Nah, karena dia tidak stabil. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Nah, hal itu juga berlaku untuk atom dengan konfigurasi seperti ini. Contohnya terhadap unsur X dengan nomor atom 29 ya. Nah, apabila kita konfigurasikan berarti di sini AR ya kan, 18 berarti 29 dikurang 18 berarti sisa 11. Berarti setelah AR berarti 4S, tulis 2, sisa berapa nih? 9. Lalu kemudian 3D 9. Nah, apabila kita gambarkan orbitalnya berarti dia akan menjadi seperti ini. Ini S, ini D tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita gambarkan S-nya ada 2, 1, 2. D-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dia kan di subkulit D ini, di orbital yang D, dia semuanya berpasangan kecuali yang satu. Jadi dia irinya maksimal itu, karena kok semua orang ada pasangannya, aku nggak ada ya. Nah, karena irinya maksimal ini tadi membuat keadaannya ini menjadi tidak stabil, sehingga dia mengambillah satu elektron si S ini tadi, diambilnya lah, dipindahkannya ke orbitalnya ini, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Ini orbital S dan ini orbital yang D, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti yang S ini tinggal 1 karena telah diambil, sedangkan yang D ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga konfigurasinya akan menjadi AR 4S1 3D10, karena keadaan seperti ini akan lebih stabil ya. Jadi apabila kalian menemukan di soal, tolong kalian ingat kaidah pengecualian ini. Oke, next ya. Dalam atom Ni dengan nomor atom 28 terdapat elektron yang tidak berpasangan sebanyak berapa? Nah, jadi di sini terdapat atom Ni. Nomor atomnya 28. Jadi kita konfigurasikan dia memenuhi yang gas mulia yang mana? Berarti tetap AR ya. AR 18. Berarti 28 dikurang 18 berarti tinggal 10. Setelah AR 4S. 4S 2 berarti tinggal 8. Setelah itu 3D 8 ya. Nah, kita gambarkan orbitalnya. S yaitu memiliki satu kamar atau satu orbital isinya 2 elektron, dan D memiliki 5 orbital, 1, 2, 3, 4, 5, memiliki 8 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat pengisiannya isi dulu satu-satu sampai penuh, apabila masih ada sisa baru isi berpasangan. Nah, di sini berapa elektron yang tidak berpasangan? Ada 2 ya, 1 dan 2. Berarti jawabannya 2. B. Oh ya. Nah, kakak rasa cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian lebih mengerti dan memahami materi tentang konfigurasi elektron berdasarkan sistem mekanika kuantum. Dan jangan lupa untuk dipelajari dan dilatih terus di rumah.
Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Dan yang paling penting yaitu jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa apabila kalian memiliki soal atau materi yang ingin kalian tanyakan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.